Mau tanya kalau untuk waktu selambat-lambatnya untuk upload, maksudnya untuk dikumpul paling lambat kapan? Baik. Sebenarnya kalau dalam pengisian FIPE ini, sekali Bapak Ibu menjadi anggota PII, maka FIPE itu terbuka untuk selamanya, sepanjang keanggotaan Bapak itu aktif. Jadi kalau tahun depan Bapak Ibu bayar misalnya bulan aktif tanggal 20, tanggal 8 September, maka 8 September tahun depan kan mati keanggotaan Bapak. Tapi selama itu aktif, maka selama itu FIPE Bapak Ibu bisa masih bisa diperbaiki dan sepanjang dia belum disubmit. Tapi untuk kepentingan pendidikan profesi, FIPE Bapak Ibu itu kami akan tarik di akhir bulan Oktober untuk menentukan IPK Bapak Ibu. Jadi tolong FIPE Bapak Ibu terisi ya sampai akhir Oktober ya. Terisi maksudnya ya ada Bapak Ibu sibuk ya dicicil-cicil lah gitu kan. Jangan sampai ketika ditarik FIPE-nya tidak ada isinya sama sekali gitu. Maka tidak ada nilai yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, akhir Oktober tidak, kami sepanjang Bapak Ibu mengisi FIPE Bapak Ibu, insya Allah kami bantu untuk nilainya, ya untuk penilaiannya. Tapi kalau tidak ada sama sekali FIPE-nya, ya kami tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Contoh tahun semester lalu itu dari 294 peserta, ada orang yang kami sudah hubungi, kami sudah WA, staf kami telepon, WA kami dibaca, tapi tidak membalas gitu, diminta masukkan FIPE, diminta isi, tidak juga dibalas. Ya, akhirnya kami tinggal. Jadi dari 294, 291 yang lalu kita wisuda, 3 orang kita tinggalkan saja karena tidak ditahu juga apa maunya. Disuruh isi FIPE, tidak diisi FIPE, disampaikan ke WA-nya, WA-nya tercentang dua biru tapi tidak jelas juga mau apa gitu. Jadi ya sudah. Jadi sepanjang Bapak Ibu mengisi, insya Allah kami bantu untuk memberikan nilai yang sebaik-baiknya gitu. Itu di akhir Oktober. Itu yang akan kami tarik di akhir Oktober. Tapi setelah kami tarik, kalau Bapak Ibu masih mau memperbaiki FIPE-nya, ya silakan, masih tetap bisa. Tapi yang kami tariklah yang kami nilai nanti. Seperti itu. Silakan. Batas nilai. Nanya Pak Ilham, kalau ini kan kalau untuk aktivasi PII kan butuh waktu Pak ya, dari PI untuk klarifikasinya. Ya. Kalau kita sudah prosesnya, kan proses pembayaran juga itu kan agak lama. Pertanyaan saya kalau sampai Oktober akhir 2020 itu belum bisa aktif FIPE-nya gimana Pak? Itu yang kami akan kerja keras dalam 1 minggu ini, seharusnya sudah aktif semua dalam bulan ini. Gitu. Nah, boleh lagi sebenarnya tidak aktif sebelum berakhir bulan ini. Jadi sebentar saya berikan lagi list, tolong diisi lagi yang belum. Yang sudah jangan diisi, jangan lagi Pak ya. Yang belum kemudian diisi supaya besok kami gedor lagi PI supaya ini loh yang sudah mengisi dan membayar dan mengupload tanggal segini sampai sekarang belum. Tapi mohon tadi juga ada pembelajaran yang baik. Tolong diperiksa di keanggotaan tadi, jangan sampai masih ada tulisan merah di situ. Kalau masih ada tulisan merah, biar ditunggu kapanpun juga enggak akan itu. Enggak aktif karena masih ada dokumen yang disebutkan ya. Saya kira itu Bapak Ibu, kalau ada yang belum aktif 2 minggu sudah bayar belum 2 minggu, tolong dijapri saya dengan screenshot keanggotaannya supaya saya lihat apa ada masalah atau tidak. Kalau tidak ada masalah nanti kita kirim sama-sama datanya ke PI pusat. Saya kira begitu Pak. Izin Pak. Tadi ya tadi Pak mengenai pengisian FIPE Pak untuk kolom inovasi. Ya. Apakah dapat itu sebagai inovasi Pak? Misalnya begini, biasanya untuk pekerjaan irigasi, apalagi persawahan kan tidak ada standarisasi SNI untuk analisa angkutan setempat. Ya. Jadi ketika kita membuat analisa tersendiri atau boleh dikata analisa suplemen, itu masuk dalam kategori inovasi Pak. Karena Pak, secara standarisasi ada. Masuk Pak, itu kan buatannya Bapak sendiri dan Bapak pakai untuk meningkatkan performa kan.
meningkatkan kinerja itu masuk, bisa ditulis di inovasi. Silakan Pak. Yang kedua juga Pak, misalnya begini, kayak standarisasi untuk pekerjaan jaringan air minum itu kan tidak ada dalam SNI Pak. Secara umum. Jadi ada beberapa analisa SNI memang tidak dipatenkan Pak. Tapi alhamdulillah banyak dipakai di teman-teman di Sulawesi Tenggara pas itu. Boleh. Dan Boleh. itu saya buat. Ya, itu yang model-model begitu Pak masuk di dalam inovasi semua dan itu akan diakui sebagai inovasi. Walaupun tidak ada penetapan hakinya atau penetapan bahwa Bapak yang tentukan, tapi ya Bapak klaim saja. Ya, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf, di inovasi sebelum bertanya, di inovasi itu juga kalau teman-teman dari arsitek itu kalau ada desain bangunan yang spesifik, ya rumahnya Pak ini, itu inovasi juga, itu karyanya juga. Silakan diklaim di sini. Itu. Jadi arsitek, teman-teman dari arsitek itu biasanya banyak di situ dia bisa isi gitu. Silakan. Maaf Pak, terkait pengisian seminar Lokakarya, tadi saya apakah termasuk dengan expose project yang sementara dikerjakan? Betul, termasuk. Termasuk expose hanya termasuk expose. Walaupun dia sebagai peserta kan bisa juga expose project itu masuk dalam seminar keinsinyuran Pak. Itu sebenarnya salah satu bentuk seminar keinsinyuran yang sebenarnya, karena di situ kan sebenarnya secara detail dijelaskan detailnya proyek tersebut. Kalau seminar produk, misalnya produk bangunan yang terkait dengan bangunan itu bisa juga seperti itu. Bisa masuk. Sama tadi ada yang sales tadi itu bisa juga diklaim double di situ. Sales engineer. Iya. Sales engineer itu bisa masuk double sebenarnya. Yang lain, silakan. Izin Pak. Silakan Pak. Ini Pak, kalau untuk kembali ke klaim 21 itu apakah wisudawan yang periode lalu itu sudah bisa menjadi referensi untuk tadi yang boleh 4 orang itu? Boleh kalau dia sudah IPM. Yang wisuda periode lalu? Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Kalau ada temannya yang sudah wisuda yang lalu sudah IPM atau IPU silakan. Ya, sudah IPM Pak, iya. Silakan dijadikan referensi. Teman-teman yang lalu itu ada 20 orang dari BK Elektro itu sudah IPM kalau nggak salah. BKTI juga sudah ada beberapa. Silakan. Jadi tidak masalah dia misalkan dia untuk satu jurusan tidak masalah dia. Misalkan satu mesin, kami mesin, dia elektro. Tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah, tidak ada masalah. Silakan Pak, yang lain. Mau tanya Pak. Terkait tadi yang poin 51 karya tulis. Jadi karya tulis yang terkategori di publikasi ini apakah termasuk kategori yang dipublikasi sama jurusan misalnya Pak? Kalau kan misalnya dulu S1 sama S2 misalnya Pak, dia publikasinya hanya tingkat jurusan Pak untuk fakultas gitu. Biasanya tidak diakui Pak, karena tidak di tingkat jurusan fakultas tidak ada publikasinya Pak, kecuali dia masuk kemana gitu. Kalau di repositori tidak dihitung Pak. Silakan yang lain Pak. Bagaimana Pak? Ada lagi pertanyaan? Setelah mendengarkan penjelasan ini, saya pikir di pikiran Bapak Ibu sudah kebayang sebenarnya apa yang harus diklaim. Cuman memang mungkin butuh ini masuk di mana, ini masuk di mana, ini masuk di mana. Itu silakan ditanya ke pembimbing masing-masing. Jadi terus selalu bilang, wah kalau begitu banyak yang bisa saya tulis. Tadi ada yang bilang 100 saya bisa tulis. Ya silakan gitu. Kuat-kuatan Bapak menulis gitu. Kalau mau tinggi nilainya tulis 100-100-nya itu gitu. Ada buktinya, tidak ada buktinya. Yang penting Bapak jujur pernah melakukan, karena nanti pasti kalau didalami kemudian ya pernah bukan saya yang alami, saya juga diceritakan oleh teman-teman pemeriksa, dia sebenarnya hanya dipinjam benderanya saja gitu, bendera perusahaannya dipinjam gitu kan, atau ceritanya keahliannya dipinjam untuk ke suatu proyek.
kemudian dia tulis di file-nya. Kemudian pas wawancara itu yang mewawancarai bertanya gitu, entah karena dia tahu memang dipinjam atau dia tahu memang sejarahnya proyek itu. Dia bertanya detail, akhirnya dia nggak tahu apa yang detail di proyek tersebut dan diputuskan berarti Anda ini nggak mengerjakan itu, kenapa dimasukkan ke file gitu. Nah itu kalau dapat kasus begitu itu yang biasanya agak susah untuk diperbaiki gitu. Jadi ya kalau dia cuma dipinjam ya jangan dimasukkan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu kerjakan, ada bukti tidak ada bukti, silahkan gitu. Bapak Ibu, saya pernah ikut seminar apa dulu itu, lupa nama lengkap seminarnya, tulis saja seminar tentang ini gitu, nggak apa-apa gitu, ditulis gitu aja nggak apa-apa. Gitu. Dan ingat diklaim bahwa kalau seminar online-nya Pak? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Mumpung sekarang lagi musimnya seminar online, ya. Banyak gitu, terutama dari PI, Pak. PI sekarang nanti saya akan rajin memberikan informasi. Tiap minggu biasanya PI pusat itu memberikan seminar-seminar online yang gratis. Itu ikuti aja Pak, gitu. Nggak ada masalah, silakan diikuti dan silakan diklaim. Ada yang lain? Pak Ilham. Silakan. Pak Ilham. Silakan Pak. Ya, ini mengenai inovasi Pak Ilham. Bagaimana kalau yang dari tugas akhir yang membuat inovasi itu bisa dimasukkan? Boleh Pak, boleh. Kalau tugas akhir Bapak itu mengandung inovasi, boleh. Oke, yang kedua Pak Ilham, ini kan tadi sudah ada perkiraan ya untuk spesifikasi untuk IPM dan IPU. Kemudian dalam pengisian tadi para PT itu sudah kualifikasi IPU. Nah, bagaimana seandainya setelah di wawancara dan kemudian hasilnya misalnya IPM? Berarti apakah FAIP-nya terreset atau dia tetap seperti itu? Ya, jadi begini Pak. Nanti setelah Bapak Ibu diperiksa, nanti akan ada penetapan nilainya Pak. Ada penetapan nilainya, nilai W1-nya Bapak berapa, nilainya berapa, nilainya berapa. Itulah nanti penetapan itu yang menjadi dasar untuk menyusun nanti FAIP ke depannya. Kalau misalnya Bapak cuma dapat IPM, kemudian nanti mau dalam 1-2 tahun, misalnya cuma selisih sedikit, mau ditingkatkan, tambah, misalnya cuma selisih 3.000 poin misalnya di beberapa gitu. Ya, 3.000 ini saya bisa kejar dalam 1 tahun misalnya. Ketika 1 tahun kita bisa mengumpulkan lagi, kita bisa langsung mengusulkan penilaian ulang gitu dengan basis yang sudah ditetapkan tadi di PM-nya gitu. Seperti itu Pak. Artinya terreset gitu ya Pak Ilham ya? Yang sudah diisi sebelumnya terreset gitu. Dia tidak diakui semua nilainya menjadi IPU gitu. Ya ke nilai ke IPM. Nanti ada penetapan nilai IPM-nya berapa gitu. Itulah yang menjadi dasar selanjutnya ke belakang lagi. Semacam jabatan fungsional Pak Ilham ya? Hampir mirip-mirip. Pak Ilham, saya nanya Pak Ilham. Silakan. Itu saya tadi mungkin agak kelewatan. Yang kalau juri inovasi gimana Pak? Masuk di mana ya tadi Pak ya? Juri apa Pak? Juri ini Pak, inovasi Pak. Juri inovasi bisa masuk di bagian ketiga Pak, bagian keinsinyuran, bagian ketiga. Melaksanakan tugas sebagai juri itu bisa masuk di situ. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Ilham. Ya. Yang lain Pak, silakan. Sambil saya juga lihat pertanyaan. Silakan Pak, langsung Pak. Kalau ekspor laporan akhir pekerjaan itu bisa dimasukkan nggak Pak? Masuk di seminar keinsinyuran Pak. Oh gitu. Sama alih pengetahuan, transfer knowledge sama? Maksudnya alih pengetahuan Pak? Biasanya kita habis pekerjaan proyek itu kita menyampaikan kayak OP-nya itu kita transfer knowledge ke owner. Oke. Kalau itu kita bisa Bapak bisa pilih, Bapak pilih ke seminar, ya bisa di seminar, bisa juga sebagai mengajar gitu Pak, ya, bisa juga sebagai mengajar. Saya perlihatkan Pak ya di FAIP.
Ya, makasih Pak. Kalau Bapak milih, tolong diperhatikan Pak. Ya. Tolong diperhatikan ya. Kalau Bapak alih, apa tadi istilahnya Pak? Alih pengetahuan. Alih pengetahuan. Ya. Kalau alih pengetahuan itu Bapak isi di seminar, ya Bapak isi di seminar, maka Bapak Bapak hanya bisa mengklaim unit-unit di W2. Tapi kalau Bapak mengisinya dia sebagai pengajaran, maka Bapak bisa mengisinya ada unitnya W2, ada W3, ada W4, dan ada P5. Maka nanti di rekapnya Bapak bisa lebih bervariasi isinya. Jadi triknya seperti itu Pak. Jadi sebenarnya dia bisa masuk di seminar, karena itu berupa seminar sebenarnya. Tapi dalam hal Bapak yang menyampaikan materinya, maka sebaiknya dimasukkan dalam kegiatan pengajaran, karena akan lebih bervariasi poinnya yang akan Bapak dapat. Begitu triknya sebenarnya, memilihnya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, yang lain, Pak. Di chat ini ada beberapa ya, sambil menunggu pertanyaan. Apakah inovasi butuh bukti atau cukup menuliskan? Semuanya di Vibe. Kalau tidak ada buktinya, silakan dituliskan. Kalau ada buktinya, sangat bagus untuk mendukung. Ya. Pak Ilham, silakan. izin respon ini. Alvin Pak respon tadi yang barusan pertanyaan juga terkait dokumen pendukung. Ya. Tadi juga sempat mendengar ya kalau terkait dokumen pendukung ini bisa menggunakan foto jembatan ya, koreksi saya jika salah tadi Pak. Boleh. Jadi maksud saya di sini pengen make sure kalau misalkan sebenarnya dokumen pendukung ini tidak serta-merta surat keterangan gitu. Betul. Tapi bisa bentuk kayak misal foto inovasi kita atau misalkan dokumentasi pekerjaan kita gitu. Bisa ya Pak ya berarti. Bisa. Soalnya kan kalau di saya sendiri di perusahaan minyak dan gas itu dia weekly basis. Dan dia setiap minggunya proyeknya beda-beda, tapi dia nggak mengeluarkan surat keterangan untuk proyek itu gitu Pak. Betul. Ya, jadi berarti bisa ya? Kalau memang ada foto aja Pak. Teman-teman semester lalu ada yang dari arsitek, dia betul-betul dia hanya merepresentasikan dirinya, tidak merepresentasikan perusahaan apapun gitu. Jadi kerjanya dia hanya menerima gambar-gambar lepas dari keluarga, dari mana gitu. Isinya itu hanya renovasi toko apa di Toraja Utara, renovasi apa gitu. Buktinya apa? Cukup kalau tidak ada gambarnya. Kemarin ada penetapan IMB-nya. Penetapan IMB-nya masukkan di situ, ada namanya ibu, masukkan di situ. Tidak ada itu buktinya, ibu pergi berdiri di situ, minta tolong difoto, masukkan di file Bapak Ibu. Kalau nanti ditanya pemeriksa, ini betul-betul saya gambar, mulai dari kolomnya saya hitungkan, mulai dari apanya saya hitungkan. Mau Bapak tanya apapun tentang rumah ini, saya bisa cerita gitu. Prinsipnya seperti itu pembuktiannya. Jadi tidak sangat terkunci harus SK, harus apa. Gitu. Baik, siap Pak. Thank you. Ya, silakan Pak, yang lain. Apa ya, yang tadi 52 itu apa ya? 5. Ya, silakan sambil saya cari ini. Ya, tadi 52 itu tadi ada yang bertanya, dijelaskan tentang 52. 52 itu adalah semua makalah tulisan yang disajikan, yang disampaikan, dipidatokan di kegiatan seminar keinsinyuran. Nah, itu tadi terkait dengan pertanyaan Bapak tadi itu, kalau alih apa gitu tadi, bisa juga sebenarnya masuk di sini, tapi sekali lagi dia hanya ada W4. Tidak lebih baik daripada dia masuk di bagian keempat sebagai pengajaran. Silakan kalau ada lagi. Pak Ilham. Silakan Pak. Ya, bagaimana kalau yang kita kerjakan proyeknya, ini kan saya termasuk di BKM ya, bagian mesin ya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sesekali kita diberikan tanggung jawab, misalnya bagian sipil atau bagian elektronik gitu. Apa dimasukkan juga? Apa tidak? Ini kan tidak berhubungan gitu kan? Ya. Tapi pernah berapa kali diberi tanggung jawab untuk menangani misalnya sipil gitu. Ya.
Jadi kita kembali lagi kepada persoalan hakikat kompetensi sebenarnya. Kalau dari PI sebenarnya menetapkan kompetensi itu kan misalnya apa yang kita lakukan sering dalam 5 tahun terakhir, 3 sampai 5 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu bisa saja ijazah S1-nya itu teknik mesin. Tapi sudah 20 tahun kerja di PU, ngurusin irigasi, urusin bangunan apa, maka kompetensi Bapak Ibu tidak ada di teknik mesin, tapi ada di teknik sipil gitu. Tapi 5 tahun terakhir dipindahkan lagi ke bagian apa gitu yang ngurusin mesin-mesin, ya bisa pindah lagi nanti gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu, kalau Bapak tadi kalau cuman nyempil 1-2 mungkin nggak usah ditulis gitu. Tapi kalau dia sering ya bisa dipikirkan, jangan sampai memang kompetensi Bapak itu ada di situ gitu, bukan di itu. Tapi kalau dia tidak sering mungkin tidak terlalu urgent untuk dituliskan. Saya kira itu, Pak. Maksudnya ini multi talent gitu. Kalau saya Pak, silakan aja ditulis, siapa tahu dinilai gitu. Daripada tidak ditulis pasti tidak dinilai, Pak. Prinsip mengisi file itu seperti itu. Ditulis saja. Kalau dia tidak diterima, paling 0 nilainya. Tapi kalau diterima, kalau nilainya kecil, ya ada nilainya. Daripada tidak ditulis, pasti tidak ada nilainya, Pak. Begitu. Oke, siap. Pak Ilham izin, Pak. Silakan, Pak. Mau bertanya, Pak. Kalau misalnya kita jadi panitia dalam suatu event internasional terkait masalah penelitian dan keinsinyuran, bisa nggak, Pak? Bisa masuk di bagian 3. Bagian 3, Pak, ya. Oh, ya. Tadinya saya mau masukkan ke 5.3 ini, Pak. Jangan. Dengan seminar. Jangan. Ya, itu pelaksanaan itu di situ adalah ketika kita membawakan materi, mengikuti kegiatannya, bukan kepanitiaannya. Kerja-kerja kepanitiaan itu Bapak Ibu yang di kantor panitia apa gitu kan, bulan K3 gitu, masukkan aja di situ kalau ada gitu. Di bagian 3, Pak ya. Bagian 3, Bapak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ilham ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, Pak, jadi dia bisa double claim, dia jadi panitia, dia jadi peserta juga, dia jadi pemateri juga, bisa. Boleh 5 kali klaim juga boleh sebenarnya, yang penting role-nya berbeda. Ya, seperti itu tadi betul sekali, Pak. Dia juga sebagai panitia, ya kan? Dia juga ketika berlangsung acara seminarnya membawakan materi, ya kan? Ketika dia membawakan materi, dia terpilih sebagai presenter terbaik, masuk lagi dia di bagian 1.6 tadi gitu, ya. Yang penting terjadi, silahkan klasifikasikan sesuai dengan keadaannya begitu, Pak. Jadi ada istilah double claim, triple claim, apapun gitu, yang jelas bisa seperti itu gitu. Contoh lagi triple claim, Bapak Ibu sebelum bertanya. Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu sebelum dapat SKA ikut dulu pelatihannya kan di LPJK misalnya, ikut dulu pelatihannya. Jadi klaimnya di kegiatan workshop, Bapak Ibu ikut sebagai itu. Kemudian dapat SKA-nya, dapat diklaim di bagian penghargaan. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk bisa memaintain ini, Bapak Ibu bayar iuran anggota LPJK. Bapak harus klaim dia di keorganisasian, jadi 3 klaimnya itu. Ya. Jangan diklaim satu kali, gitu. Itu terpisah-pisah klaimnya. Dan setiap klaim akan punya nilai poin yang berbeda. Gitu. Silakan, Pak. Mohon maaf kalau suaranya terputus-putus, mungkin saya punya... Maaf, Pak, tadi bisa diulang kembali, Pak, yang terkait masalah klaim yang misal tadi kita bisa masuk di keanggotaan LPJK, apa tadi, Pak? Mohon maaf, saya agak kurang jelas. Putus, Pak, tadi. Iya, maksud saya begini. Kegiatan itu ada bisa terjadi, ada bisa satu sebenarnya kegiatan atau rumpun kegiatan yang diklaim di 3 tempat. Bapak Ibu sebelum mendapatkan SKA kan ikut dulu pelatihan misalnya ya, maka pelatihannya masuk ke workshop, bagian workshop kursus 1.5 gitu kan. Terus Bapak Ibu kan dapat
SKA-nya gitu, dapat license-nya ceritanya. Ya. Maka license-nya ini di bagian sertifikat itu kan? 16. Nah, untuk itu Bapak juga kan tetap menjadi LPJK karena untuk ini Bapak mendaftar dulu menjadi anggota kan. Nah, menjadi anggota membayar iuran juga ya minimal 1 tahun atau minimal 3 tahun sesuai dengan umur SK ini bisa diklaim di bagian organisasi ya 1/3 seperti itu. Iya Pak. Ya, bentar, bisa. Pak. Bisa Pak. Oke, makasih Pak. Silakan Pak. Untuk klaimnya, untuk 3 klaim dengan 1 eviden bisa Pak ya? Bisa. Pak Rafiq bertanya, kalau tidak tahu nilai proyeknya atau nilai hibah, itu tadi saya bilang nolkan saja, diisi 0. Jangan tidak diisi, tapi diisi angka 0. Gitu, supaya dia kolomnya berisi. Ya. Yang lain Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak. Silakan Pak, silakan. Terdengar dengan baik oleh saya. Tak kedengaran ya? Ya, halo Pak, halo. Saya tanya Pak. Silakan langsung Pak. Siapa? Silakan Bu Sukma. Iya. Misalnya kita dalam pengisian ternyata salah masukkan ke seperti Bapak siapa tadi 2 sebelumnya seharusnya masuk di kolom 3 tapi ternyata masuk ke kolom lain. Nah, itu gimana Pak? Siapa yang koreksi? Itu salah kan kita kan baru. Jadi maksudnya khawatirnya ya jelas nggak ngerti. Nah, itu yang akan ngoreksi siapa Pak? Nantinya kalau melihat di berkas-berkas kami. Iya, tugasnya kekeliruan pembimbing. Tugasnya pembimbing Bu, mengkoreksi. Oh, jadi nanti kita setorkan Bapak dulu untuk dikoreksi gitu ya Pak ya? Iya, terus terang sistem Simponi ini baru buat kami. Saya malah lagi mencari bagaimana baiknya. Kalau dulu di sistem kami, Bapak Ibu bisa setelah mengisi, Bapak Ibu bisa mengirimkan PDF-nya. Nanti saya coret-coret, oh ini salah tempat, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Mudah-mudahan ada sistemnya seperti itu. Kalau tidak, ya saya masuk seperti Pak Rafid, saya pinjam username-nya, saya periksa satu-satu, oh ini sudah benar, ini benar, oh ini salah, ini pindah, ini harusnya. Seperti itu sebenarnya mekanisme. Makanya sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, ternyata dalam proses pembimbingan ini, ya saya kesalahan juga ada sama saya. Ternyata saya punya bimbingan itu sampai 100 orang gitu. Itu mungkin sebentar atau besok akan dipindahkan sebagian ke Pak Rusman. Tapi kalau ada yang tetap mau bertanya ke saya sih tidak ada masalah. Saya tetap bisa melihat. Yang penting saya dikasih akses masuk atau Bapak Ibu mengupload kita lihat sama-sama, tidak ada masalah. Begitu ya. Jadi menentukan salah atau tidak. Ya kalau salah ya kalau tidak terdeteksi juga oleh pembimbing ya paling tidak dinilai Bu, tidak dinilai nanti seperti itu. Oh, ya. Seperti itu. Terus gini, Pak, saya kan pernah punya pengalaman di Kementerian Agama, tapi itu berkaitannya sama nanti hubungannya sama pembangunan madrasah dan akreditasinya. Itu kira-kira masuk itu dapat dana bantuan dari Australia. Jadi kegiatan saya Ibu dalam bentuk apa? Pendampingan madrasahnya ada 81 madrasah di Kalimantan itu. Bentuk pendampingannya bagaimana Bu? Pengawasan di pembangunan madrasahnya, tapi memang nilainya tidak besar, tapi pengawasan pembangunannya sama ke arah dia akreditasi sekolahnya. Iya. Jadi ditulis sarana prasarana. Saran saya jangan ditulis pendampingan Bu, ditulis langsung pengawasan pembangunan madrasah A misalnya.
Ya kalau ada 10 madrasah ya ditulis 10 madrasah, kalau ada 100 madrasah tulis 100 madrasah gitu. Walaupun nilainya kecil-kecil. Oh, iya. Satu subjek berarti Pak ya? Per sekolah ya berarti. Per sekolah. Kalau kegiatan pengawasan itu berbeda dengan kegiatan berbeda secara real, kegiatan pengawasan mengawasi pembangunan itu dengan kegiatan persiapan akreditasi, maka kegiatan pendampingan akreditasi itu bisa ditulis lain lagi, lain lagi untuk masing-masing sekolah lagi, madrasah lagi, gitu. Oh, bisa aja. Iya. Saran Jadi saya sih artinya dipisah pendampingan aja. akreditasi sama pengawasan Sama pembangunan pengawasan, betul. madrasah. Betul. Oh iya. Tulis di klaim per bangunan gitu. Cuman buktinya seperti apa itu? Bukti apa yang ibu punya gitu. Kalau tidak punya bukti juga silakan ditulis aja. Karena udah lama banget masih nanti saya cari dulu deh. Prinsipnya kalau bagi saya jangan takut lupakan bukti itu. Ditulis aja dulu klaimnya, Bu. Masukin aja ya. Masukin aja dulu. Oh juga nanti kalau pemeriksa tertarik dengan klaim Bapak Ibu, pasti itu yang ditanya. Kalau Bapak Ibu yang bangun, pasti bisa jawab sampai sekecil-kecilnya. Prinsipnya seperti itu. Itu apa namanya? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Izin, Pak. Pak Didi, silakan. Saya mengikuti ini, Pak. Jujur banyak sekali yang saya dapat. Walaupun saya sudah punya FAIP, hanya ternyata yang lalu saya tidak pecah-pecah, Pak. Artinya seharusnya itu banyak. Biasa 1 tahun Harusnya saya Pak Didi, sampai harusnya Pak Didi sudah bisa IPU itu, Pak. Kalau dipecah-pecah. Ya enggak apa-apa lah, Pak. Artinya pertanyaan saya, Pak, kira-kira ke depan kita perbaiki itu, Pak. Kalau misalnya sudah ada, tinggal saya pecah, Pak, karena ada SK-nya. Bisa, harusnya bisa, Pak. Harusnya bisa. Oh iya, padahal kalau saya pecah itu banyak sekali, Pak, karena sudah 18 tahun. Terus yang kedua, Pak, kalau TPJK, Pak, tim pembina jasa konstruksi itu bisa diklaim, Pak, untuk provinsi. Apanya yang Bapak mau klaim? Jasa konstruksi. Apanya yang Bapak mau klaim? Artinya yang saya mau tanya, Pak, itu kira-kira masuk di mana, Pak? Di Begini. situ kan sebagai misalnya tim. Ya. Begini, Pak. Gimana, Pak? Pembina jasa konstruksi. Kalau SK pembina jasa konstruksinya Bapak klaim hanya masuk di bagian organisasi. Organisasi. Ya. Kalau SK-nya kan di SK-kan sebagai tim pembina, oke, masuk di bagian organisasi. Tapi kalau Bapak sebagai tim pembina melakukan kegiatan pembinaan, misalnya pelatihan, Bapak membawakan materi, ya masukkan dia di dalam pengajaran. Di pengajaran, gitu. Ya. Gitu loh. Siap. Kalau mengawasi, terus, Pak, yang dalam 3 gitu, mengawas apa gitu. Seperti itu, Pak. Ya, karena biasa kan kalau kita, Pak, di TPJK, kita ke lapangan juga. Betul. Ngapain, Pak, ke lapangan? Besar. Ngapain, Pak, ke lapangan? Ya, ke lapangan. Kita melihat, Pak, jalannya pekerjaan itu. Baik. Mulai Itu berarti tahapannya, berarti kan ada kegiatan pengawasan di situ. Masukkan di bagian 3, Pak. Pengawasan apa gitu dalam rangka apa gitu. Itu, Pak. Oh, yes. Dan pengawasan itu kemudian, Pak, pengawasan itu diklaim per apa yang diawasi. Gedung ini diawasi, gedung itu diawasi, masing-masing lain klaimnya, Pak. Jangan per SK, sekali lagi, jangan terpaku oleh SK itu gitu. SK kan bisa mati dalam 1 tahun, tapi dalam 1 tahun itu Bapak melakukan 100 pengawasan, maka dalam SK itu walaupun 1 SK-nya, Bapak bisa mengklaim 100 kegiatan keinsinyuran di bagian 3. Begitu prinsipnya, Pak. Itulah Pak yang saya belum klaim sama sekali, Pak. Iya. Terus yang kedua, Pak, mungkin minta maaf teman-teman ini, Pak. Bagaimana dengan nilai kami nanti, Pak, yang kayak saya yang sudah itu, Pak? Apakah maksudnya di mana atau gimana, Pak? Nilainya Bapak yang sudah IPM yang menentukan. Ya untuk insinyurnya nanti, Pak. Artinya kan IPM-nya kan ada di sana di PII. Oh, nilai kami belum nilai IPK-nya, nilai mata kuliahnya, Pak. Ya, gitu, Pak. Untuk penilaiannya seperti apa, Pak?
Ya, nanti kami kan tarik, nanti kami minta anunya, ada sistem penilaiannya sendiri bagi yang sudah IPM duluan, Pak. Oh, siap, siap. Nanti ada kami, makanya Kiranya kan itu, di Pak. awal pendaftaran kami selalu minta siapa yang sudah IPP, IPM, IPU, tolong lapor ke kami karena ada sistem penilaiannya tersendiri. Begitu. Siap, Pak, siap. Ya. Siapa tadi yang raise hand ya? Terima kasih banyak, Pak. Itu, Pak. Ibu siapa ya tadi? Lupa tadi saya, ada yang raise hand. Coba saya lihat. Silakan bertanya, Bu, kalau ada yang apa? Ibu Andi Trisnawati mau bertanya? Silakan, silakan dibuka mic-nya kalau mau bertanya. Yang lain kalau mau bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi begini Pak Ilham. Ya. Ini kan dulu pada tahun 2012 itu ada program pengembangan kecamatan. Iya. Ya. Nah, di situ ada beberapa perencanaan antara Ya. lain listrik desa dengan air bersih. Ini Ya. masuk di mana jalurnya ini, Pak? Masuk di 3, Pak. Tiga, Pak ya? Ya. Itu kalau listrik desa, Pak, diklaim per desa, Pak. Ya. Jangan diklaim per project, Pak, diklaim per desa gitu. Membangun sistem kelistrikan desa A, membangun kelistrikan desa B gitu dan seterusnya. Seperti itu, Pak. Jadi masuk di 3, Pak ya? Bagian 3, Pak. Oh, bagian 3. Iya. Kemudian ini lagi barangkali ini yang baru-baru ini, Pak. Ya. Di Palopo Masamba itu kan terjadi dampak banjir. Ya. Nah, saya bukan sebagai perencana tapi sumbang saran ke penyedia jasa. Ya. Bagaimana jembatan ini dengan debit air mau diapakan sebenarnya? Ya. Mau diapakan? Terus jalurnya masuk di mana ini Pak Ilham? Itu kegiatannya dalam bentuk apa, Pak? Jadi ini ada normalisasi sungai. Enggak, maksud saya Bapak sumbang sarannya itu dalam bentuk seminarkah atau rapatkah atau apa? Survei, Pak. Kalau survei masuk di bagian 3, Pak. Kalau survei masuk di bagian 3. Iya. Oh, iya. Oke, Pak. 3 pekerjaan. Iya, Pak ya. Pokoknya bagian 3 itu semua pekerjaan teknis. Merencana, mendesain, membangun, mengawasi, mengajar, meneliti, masuk semua di situ gitu. Oke, Pak. Ya, makasih Pak Ilham untuk sementara, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Kita selesai jam berapa ya? Sekarang di Makassar sudah 15 menit lagi, jam 11. Gimana Pak? Masih mau lanjut? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau sebentar di belakang ada pertanyaan, saya di Japri saja. Silakan, tidak ada masalah. Pak, pada awal pendaftaran kan di situ di PI ada pilihan sebagai profesional atau akademisi. Ya. Kemudian saya memilih profesional, tapi saya juga sebagai dosen. Itu tidak masalah double pengisian di all for 5 ya. Tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Cuman dulu ada cerita gitu. Cerita kejadiannya kejadian betul. Jadi dia sebenarnya dosen. Ini kejadian di BK Tambang, ya, di BK Tambang. Kemudian sudah menyusun FAID, kemudian sudah dipanggil wawancara. Jadi dia dosen sudah dipanggil wawancara di ITB pada saat itu. Nah, pada saat sedang wawancara, tiba-tiba karena di BK Tambang itu ketua BK-nya adalah Prof. Joko Santoso, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Dirjen Dikti, Dirjen Pendidikan Tinggi. Kemudian dia bertanya, dia melihat yang mempresentasi itu lebih banyak dia presentasikan pekerjaan kontraktornya dibanding pekerjaan dosennya. Terus dia Prof. Joko bertanya, Bapak ini dosen atau kontraktor gitu, karena yang lebih banyak Bapak jelaskan itu pekerjaan kontraktornya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Kan ada semuanya ada tempatnya kan, pengajaran ada tempatnya, kegiatan
perencana, pengawasan itu ada tempatnya. Tidak ada masalah sebenarnya. Silakan dipilih salah satunya di situ. Mana yang lebih sering sebenarnya itu aja dipilih. Di sistem kami tidak ada bedanya. Saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan. Saya mungkin terakhir Pak, Pak Ilham izin Pak. Silakan. Terakhir Pak ya. Ya Pak. Ya. Terkait masalah tupoksi tadi mungkin memperjelas sedikit. Berarti terkait masalah pengawasan, terus apa ya, inspeksi kecelakaan misalnya, terus pemeriksaan, terus itu masih masuk di poin 3 berarti Pak ya? Masih poin 3 semua. Oke, baik Pak. Masuk di poin 3 saja Pak. Siap. Ya, saya kira begitu saja. Ya, makasih Bapak Ibu. Pak Ilham, halo, Pak Ilham, satu kali. Silakan. Ya, Pak Ilham, ya. Sudah malam ini Pak Ilham, ya. Jadi ini setiap tahapan ini mulai dari I1, I2, I3 dan seterusnya ini Pak, setiap selesai tahapan itu harus di save dulu Pak. Save. Jangan lupa di save and continue. Oke. Jangan ditinggalkan sebelum di save and continue. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak mau pindah ke bagian, Bapak Ibu sekarang isi di bagian 1.3, tidak mau pindah ke bagian 1.4, tapi mau tinggalkan komputer Bapak Ibu, save and continue. Baiknya begitu. Makasih Pak Ilham. Jangan lupa gitu. Ya. Lebih amannya lagi, 1 entry, save and continue. 1 entry, save and continue. Itu lebih aman. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira saya cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan, silakan di japri saya, baik ke bimbingan saya, atau bimbingannya Pak Rusman, atau bimbingannya Pak Ipul, atau Pak Rustan, atau Pak Suban. Silakan aja kalau mau bertanya ke saya juga tidak ada masalah di tentang ini. Terutama juga tentang pengaktifan, mudah-mudahan besok saya bikinkan listnya, besok kita keroyok lagi PII pusat yang belum aktif-aktif. Saya kira itu Bapak Ibu, saya akhiri kegiatan kita malam ini. Terima kasih perhatiannya. Insya Allah mungkin paling lambat minggu depan lagi kita asistensi lagi atau diskusi lagi seperti ini. Supaya lebih mantap pengisiannya. Kalaupun ada yang mau lebih dari itu ya di japri saya saja. Tinggal kesepakatan waktu aja sebenarnya. Ya, saya kira itu saja. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya usahakan recording ini saya share lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ilham waktunya. Ya, mengganggu ini. Ya. Saya close sekarang saja Pak ya. Assalamualaikum. Silakan Pak. Salam.